Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Nusantara, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama Ibu Rukiana Novianti, psikolog dan akademisi dari Onismo Makassar. Ibu Rukiana, ketika kemudian korban sudah terlanjur menjadi korban dari pelecehan seksual, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh korban apa? Oke, yang pertama sebenarnya yang dilakukan adalah tenang, gitu. Jadi ketika menjadi korban pelecehan seksual, tenang, jangan menyalahkan diri. Nah, kemudian cari bantuan, pertolongan. Apakah itu ke tenaga profesional, misalnya ke psikolog, psikiater, atau minta saran apakah memang membutuhkan bantuan hukum atau tidak. Nah, saat terjadi sebenarnya juga amannya ketika ada bukti gitu, karena kalau sudah masuk ke ranah hukum kadang bukti itu akan sangat mendukung laporan. Tapi kalau secara psikologis yang dilakukan itu tadi, jadi tenang dulu, jangan menyalahkan diri dan segera cari bantuan untuk bisa rilis dulu ke emosinya sebelum menghadapi, misalnya sebelum meminta bantuan-bantuan lain, salah satunya itu bantuan hukum, gitu. Perlindungan secara hukum dan psikologis juga harus diterima oleh korban ya Ibu. Baik, selanjutnya kita akan bermain games. Ibu Rukiana, saya akan memberikan ada dua games interaktif. Yang pertama ini adalah pilih salah satu. Ada dua pernyataan yang akan saya berikan, nanti Ibu Rukiana bisa pilih salah satu. Yang pertama, Ibu, langsung saja kita mulai. Pencegahan lebih penting edukasi sejak dini atau penindakan hukum? Oke, edukasi sejak dini. Selanjutnya, korban lebih butuh dukungan emosional atau penanganan hukum? Lebih butuh dukungan emosional dulu, kemudian diberikan penanganan hukum. Selanjutnya, lingkungan aman dimulai dari keluarga atau lingkungan sosial? Oke, lingkungan aman dimulai dari keluarga. Selanjutnya, peran utama pencegahan di orang tua atau institusi pendidikan? Awalnya harusnya dari orang tua dulu, kemudian nanti di institusi pendidikan. Selanjutnya, menghadapi kasus lebih penting perlindungan korban atau penindakan pelaku? Pasti yang paling pertama adalah perlindungan korban. Setelah itu untuk penindakan pelaku. Ya, penindakan yang tegas untuk pelaku. Iya, ya, Ibu. betul. Selanjutnya ada game setuju dan tidak setuju. Nanti Ibu bisa memilih setuju atau tidak ya. Yang pertama, pelecehan adalah masalah serius yang harus ditangani bersama. Setuju atau tidak setuju? Betul, setuju. Itu masalah sistemik memang. Selanjutnya, korban sering memilih diam karena takut atau malu. Bisa jadi. Ada beberapa korban memang memilih diam itu karena malu. Selanjutnya, lingkungan memiliki peran besar dalam mencegah pelecehan. Iya, lingkungan punya peran yang sangat besar karena korban semakin banyak yang melawan, semakin banyak pelaku yang nggak akan berani melakukan tindakan pelecehan. Selanjutnya, korban tidak boleh disalahkan dalam kasus pelecehan. Betul, tidak ada yang salah memang dari korban ketika dia, ya kan sudah menjadi korban, masa disalahkan lagi ya, itu 2 kali gitu, sakitnya itu luar biasa. Jadi memang nggak ada yang salah dari sisi korban. Selanjutnya, Ibu, pelecehan berdampak jangka panjang pada mental korban. Setuju? Iya, setuju. Jadi trauma karena pelecehan seksual yang tidak diselesaikan itu sangat berdampak panjang, dan itu saya kalau cerita kasus ya, jadi ada memang satu klien saya itu yang dia itu bahkan sudah berkeluarga tapi sampai sekarang itu masih merasakan efek pelecehan seksual itu. Jadi saking beratnya dia bertahan. Cuman syukurnya karena si klien ini mau bertemu psikolog sehingga cukup bisa membantu dia untuk mengatasi persoalan di lingkup keluarganya. Baik. Terakhir, Ibu, berani melapor adalah langkah penting menghentikan pelecehan. Iya, betul. Berani melapor, berani melawan di tempat saat pelecehan itu dilakukan, itu adalah langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Bisa memutus rantai betul. pelecehan itu Kita ya, bisa memutus rantai pelecehan dari situ. Untuk terapi yang kemudian diberikan kepada korban, biasanya bentuk-bentuk terapinya apa saja? Bentuk terapinya itu sangat tergantung dari jenis masalahnya. Jadi kan korban pelecehan itu datang masalahnya itu korban pelecehan. Tapi kalau mencari lagi dari akar masalahnya, gejalanya maksudnya, dia itu keluhannya karena dia korban pelecehan. Tapi masalahnya bisa jadi belum itu, bisa jadi masalahnya karena PTSD-nya, atau dia lagi depresi, atau dia gangguan tidur, sehingga yang diobati itu gangguan yang muncul itu, misalnya karena dia dilecehkan, jadi dia gangguan tidur, makanya yang diterapi bagaimana supaya tidurnya nyaman, itu contohnya ya. Atau misalnya kalau dia depresi itu tanda-tanda yang kelihatan di fisiknya apa, misalnya berkeringat, badannya itu susah tidur. Nah, itu yang diobati gitu, yang dibantu untuk terapi yang gejala yang muncul
seperti itu. Baik, jadi pendekatannya pun macam-macam. tergantung kondisi Tergantung korban. kondisi korbannya. Baik, tadi sempat beberapa kali kita bahas Iya. terkait dengan bagaimana ruang pelecehan seksual ini sering terjadi di institusi pendidikan. Apa kemudian yang harusnya dilakukan oleh lembaga pendidikan, Ibu, Iya. agar kiranya sekolah ataupun juga kampus bisa menjadi ruang yang nyaman bagi semua? Ya, sebenarnya kalau sekarang itu sudah ada undang-undang perlindungan untuk kasus pelecehan seksual ya. Bahkan di ruang-ruang kampus sudah ada satgas penanganan. Hanya mungkin belum berfungsi secara optimal. Satgas-satgas ini belum berfungsi bagaimana membedakan antara intervensi yang diberikan pada korban dan pelaku gitu. Tapi kalau melihat dari sistem undang-undang sudah ada, kemudian di kampus-kampus atau sekolah itu sudah dibentuk satgas, tapi memang yang belum itu adalah aksinya. Jadi yang sehingga mungkin kalau sekarang masih banyak kasus dan belum terlihat ya iya, karena dari segi aturan sebenarnya sudah dibentuk, tapi aksi-aksinya yang belum mungkin cukup optimal terlihat dari mungkin lingkungan pendidikan ataupun di lingkungan kerja. Bahkan lingkungan kerja sekarang sudah dilindungi, sudah ada undang-undang yang mengatur. Baik, terakhir Ibu bisa berikan harapan ataupun juga edukasinya ke pemirsa di rumah agar kita bisa sama-sama menjaga lingkungan kita dan juga bisa berikan edukasi untuk para korban agar bisa bangkit kembali. Oke, nah kalau dari sisi korban, yang pertama percaya, dampingi dan dengarkan, itu yang perlu kita lakukan. Dan diam itu dalam kasus pelecehan seksual, Mbak Wafi, diam itu bukan pilihan. Ketika ada kasus pelecehan seksual dan kita diam, artinya kita memihak pelaku gitu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mari menciptakan ruang aman. Ketika kejahatan itu terjadi, semua orang biasa harus bertindak, karena seperti yang saya sampaikan, negara yang baik atau lingkungan yang baik bukan karena diatur oleh hukum saja, tapi lebih diatur oleh orang-orang biasa yang mau melawan ketika kejahatan itu terjadi. Seperti itu. Baik, sebagai masyarakat Ibu yang kemudian di lingkungan kita ada terjadi kasus seperti itu, apa kemudian langkah yang paling tepat dan cepat kita bisa lakukan? Oke, yang paling pertama kita lindungi korban dulu gitu. Tapi main hakim sendiri juga itu tidak diizinkan ya sebenarnya. Nah, yang pertama adalah kita melindungi korban. Yang kemudian yang kedua, dengarkan dari perspektif korban. Percaya apa yang korban sampaikan, dan korban itu tidak salah. Kesalahan ada pada pelaku, sehingga hukuman ataupun konsekuensi itu harus diterima oleh pelaku. Itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat gitu. Jadi jangan menormalisasi dengan membungkus dengan kata bercanda, karena dalam pelecehan seksual itu tidak ada kata bercanda. Baik, diperlukan kesadaran, keberanian dan juga kepedulian untuk melawan kasus-kasus pelecehan ini. Terima kasih banyak Ibu Rukiana Novianti sudah berbagi bersama kami. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian dari pemerintah juga ya, untuk bisa melindungi korban dan juga memutus rantai pelecehan seksual yang masih sering terjadi di lingkungan kita. Demikian saudara, saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.